kan dulu ini benar dari Mas Alfred kelas 11 IPS 2. Gimana kabarnya Mas Alfred kali ini? Oke, sebelum kita lanjut ke layanannya, saya terlebih dahulu berdoa secara agama masing-masing. Bisa dimulai doanya. Oke, selesai. Mas Alfred sudah tahu materi individu itu apa? Oke, saya jelaskan sedikit tentang konsep individu. Konsep individu itu layanan dari BK-nya sendiri, dan di situ nanti kita akan melakukan konsep individu dan menyelesaikan masalah yang harus hadapi. Ada juga sama asas-asasnya. Nanti Mas Afif bisa menceritakan semuanya terbuka dengan jujur tanpa ada yang ditutupi, dan juga ada asas rahasia itu. Nanti saya akan mendengarkan masalah Mas Afif dan tidak akan membacakan ke siapapun dan tidak akan menceritakan masalah ke siapapun. Itu akan saya rahasiakan sendiri dan yang tahu hanya kita saja. Oke, di sini saya akan memberikan Mas Afif surat yang dimana nanti Mas Afif itu mengisi nama, hari, waktu, dan tanggal. Dan surat ini itu adalah surat pernyataan persetujuan bahwa Mas Afif melakukan counseling individu ini tanpa paksaan dan sadar dari dirinya sendiri. Baik Bu, sudah. Oke. Sebenarnya saya akan juga menandatangani. Oke Mas Afif, kita sudah mengisi surat pernyataan kesediaan, dan nanti di sini kita akan menyepakati waktu, dan Mas Afif meminta berapa menit waktunya? 40 menit ya. Kita sepakati di 40 menit ya. Dan selanjutnya, apakah Mas Afif sudah siap untuk melakukan layanan ini? Kalau sudah, kita lanjut ke inti layanannya aja ya. Oke Mas Afif, yang mau diceritakan apa? Boleh diceritakan dulu. Jadi saya itu merasa sangat tertekan Bu karena ujian sudah dekat. Terus itu menjadikan saya itu sulit tidur, terus juga sulit berkonsentrasi saat belajar. Oke, terima kasih Mas Afif sudah menceritakan. Dan sejak kapan Mas Afif merasakan hal itu? Kira-kira sekitar 2 minggu ini Bu, karena ujian semakin dekat, jadi saya juga semakin cemas. Oke Mas Afif, ketika rasa cemas itu muncul, apa yang biasanya Mas Afif pikirkan saat itu? Jadi saya takut nilai saya itu jelek, terus prestasi saya menurun, terus mengecewakan orang tua Bu, seperti itu. Oke, jadi Mas Afif itu berpikir bahwa nanti kalau nilainya jelek akan mengecewakan orang tua. Dan saat pikiran itu muncul, gimana perasaannya Mas Afif? Jadi perasaan yang saya alami dan saya rasakan itu jadi takut, terus minder, seperti itu Bu. Oke Mas Afif, dan saya memahami perasaan Mas Afif bahwa tekanan ini bikin Mas Afif stres saat mau menghadapi ujian. Nah, di sini nanti kita akan belajar menghadapi bagaimana biar nggak stres saat mau dengan ujian. Salah satu untuk mengurangi stres itu, Mas Afif, itu kita bisa mengenali pikiran diri kita sendiri. Dan menurut Mas Afif, apakah dari satu nilai ujian menentukan semua kemampuannya Mas Afif? Kalau dipikir-pikir tidak juga Bu, tetapi saya tetap saja takut. Wajar jika masih merasa takut, dan nanti di sini kita akan mengganti kata-kata menjadi kata-kata realistis. Contohnya seperti saya takut untuk menghadapi ujiannya, dan kita ganti dengan kata-kata seperti saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk menghadapi ujian. Saya pasti bisa akan melakukan ujian itu dan hasilnya akan lebih bagus. Rasanya kata-kata itu lebih menenangkan dan lebih membuat saya optimis.
Baik, selain itu nanti kita akan latihan pernafasan, dan itu di mana nanti kita tarik nafas selama 4 detik, artinya 4 detik, dan tahan selama 2 detik, dan nanti dihembuskan perlahan selama 6 detik. Gitu. Oke, dulu Mas Afif bisa mempraktikkan latihan itu tadi. Tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 2 detik, dan buang nafas selama 6 detik. Oke, gimana perasaannya Mas Afif? Lebih rileks gitu. Baik, saat perasaan cemas itu muncul, Mas Afif bisa melakukan pernafasan ini tadi, seperti contoh tadi yang Mas Afif lakukan ini tadi. Nah, sambil berpikir positif, berpikir contohnya itu seperti saya tenang, saya bisa menghadapi ujian itu. Dan sekarang Mas Afif bisa bayangkan kalau besok itu ujian, apa perasaan Mas Afif malam itu juga perasaannya muncul. Yang saya rasakan kalau besok itu ujian itu saya menjadi panik, terus tidak fokus dulu seperti itu, terus juga ada sulit tidur. Dan saat itu apa yang Mas Afif lakukan dari teknik yang kita pelajari itu tadi? Saya akan menarik nafas pelan, terus saya akan katakan pada diri saya sendiri kalau saya sudah belajar, dan saya akan mengerjakan soal tersebut satu persatu. Oke, sangat baik Mas Afif. Dan jika nanti muncul soal-soal sulit, apa yang Mas Afif katakan kepada diri Mas Afif sendiri? Bagus sekali Mas Afif, dan dari sini saya sudah tahu bahwa kamu sudah memiliki sifat untuk menghadapi stres, bukannya malah menghindari itu stres itu. Baik Bu, sekarang saya akan lebih percaya diri lagi dan lebih pede dalam mengerjakan ujian tersebut. Sebagai latihan di rumah, Mas Afif nanti jika merasa cemas atau stres bisa menerapkan 3 latihan yang tadi kita terapkan. Yang pertama itu atur pernafasan, yang kedua itu berpikiran positif, yang ketiga itu membuat daftar prioritas belajar yang realistis. Dan nanti minggu depan kita akan melihat mengevaluasi keberhasilan teknik itu tersebut. Baik Bu, saya akan mencobanya dan semoga teknik ini berhasil dan semoga saya itu menjadi tidak cemas lagi untuk menghadapi ujian. Oh ya Mas Afif, ini ada lembar kepuasan, nanti bisa diisi oleh Mas Afif ya. Nah, di sini nanti bisa diisi nama, kelas, dan topik layanan tadi, dan nanti di sini bisa dicentang gitu. Baik Bu. Silahkan diisi Mas Afif. Ini saya sudah selesai. Terima kasih Mas Afif. Sebelum menutup pelajaran ini, bisa berdoa di agama masing-masing. Baik, untuk minggu depan mengevaluasi dan melihat perkembangan Mas Afif sampai mananya, dan nanti kita jadwalkan di hari Senin